Hadirin wal hadirat ikhwatu iman jamaah Masjid Al-Mu'min yang saya hormati, sidang sholat subuh dan tholabul ilmi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas kudrah, iradah, inayah serta nikmat dan rahmat Allah semata, pada pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul, bertemu wajah bermuwajahah, bersua, bertatap muka, berjumpa kembali dalam kegiatan rutin tholabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah, mempelajari, mengkaji dan memahami al-Islam sebagai modal dasar kita untuk melaksanakan tugas hidup selama hayat, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal yang kita kerjakan, ibadah yang kita tunaikan, manakala tidak berdasarkan pengetahuan. Karena itu maka mutlak bagi setiap kita memiliki pengetahuan tentang tugas hidup itu, merupakan sebuah keniscayaan bahwa setiap kita harus memiliki pengetahuan tentang aktivitas ibadah yang telah diperintahkan, dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita semua. Dan alhamdulillah sampai saat ini, khususnya jamaah Masjid Al-Mu'min senantiasa menjaga semangat dan kesungguhan untuk melaksanakan tholabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan wabil khusus pada setiap pertemuan kita di hari Ahad yang pertama setiap bulannya, kita biasa mengkaji dan berbagi pengetahuan terkait dengan hukum Islam, wabil khusus tentang kaifiat ibadah mahdhah. Dan insyaallah pada pertemuan ini kita akan lanjutkan pembahasannya masih dalam tuntunan kaifiat sholat berjamaah, yakni kita akan melanjutkan terkait dengan peraturan imam dan makmum. Wa iman rahimakumullah, ini merupakan pembahasan yang kalau kita perhatikan adanya kesenjangan, masih adanya kontradiksi, masih adanya ketidaksesuaian antara aturan dengan pengamalan dalam melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Meskipun dari peraturan tersebut ada yang memang hukumnya wajib, tetapi juga ada aturan yang hukumnya sunnah. Meskipun hukumnya sunnah, tetapi tentu kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki tanggung jawab untuk memelihara sunnah, untuk kita mengamalkan sunnah, tuntunan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan iwatu iman, ada perkara yang dilihat dari segi mengerjakannya itu hukumnya sunnah. Yang dimaksud di sini adalah sunnah bagian dari istilah hukum yang disebut dengan al-ahkam al-khomsah. Ada istilah sunnah yang merupakan bagian dari hukum yang 5. Kita tahu yang disebut dengan hukum yang 5, al-ahkam al-khomsah. Ada wajib, ada sunnah atau mandub, ada kemudian haram, ada yang disebut dengan mubah,
dan disebut dengan makruh. Itu disebut hukum yang 5. Nah, pada hukum yang 5 tersebut ada istilah sunnah atau nama lainnya mandub, di mana yang disebut dengan sunnah atau mandub adalah suatu perbuatan, suatu pekerjaan, satu amal yang diberi pahala bagi orang yang mengerjakannya dan tidak berdosa, tidak disiksa bagi orang meninggalkannya. Itu pengertian sunnah, istilah dari hukum yang 5. Ada juga sunnah dalam pengertian sumber ajaran Islam, yakni merupakan sumber ajaran Islam yang mendampingi Al-Quran, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya rujuk kepada hadis riwayat Imam Al-Hakim dari sahabat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, atau juga hadis riwayat Imam Malik dari Katsir bin Abdullah dari bapaknya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi bersabda, taraktu fikum, aku telah meninggalkan pada kalian, ma ini tasomtum bihi falan tadilu abada, selama kalian berpegang teguh kepadanya maka dijamin kalian tidak tersesat selama-lamanya. Dan itu adalah kitab Allah wa sunnata rasulih, dan sunnah rasulnya. Ini pengertian sunnah adalah merupakan sumber ajaran Islam. Kalau tadi sunnah dalam pengertian hukum, dari hukum yang 5, yakni perkara yang diberi pahala jika kita mengerjakannya, tetapi tidak berdosa jika meninggalkannya. Wa ta'ala rahimakumullah. Nah, kemudian ada perkara dari amal itu yang hukumnya sunnah, tetapi meskipun hukum mengerjakannya sunnah, alias kalau ditinggalkan tidak berdosa, tetapi di dalam mengamalkannya, mempraktekannya ada tuntunan yang tidak boleh dilanggar, alias wajib dikerjakannya begitu. Contoh, sholat subuh itu adalah sunnah Nabi yang hukumnya wajib. Sunnah Nabi yang hukumnya wajib, sholat subuh. Dan tuntunan Nabinya sholat subuh itu berapa rakaat? 2 rakaat. Maka sholat subuh hukumnya wajib mengerjakannya, dan melakukannya dengan cara 2 rakaat juga wajib hukumnya. Sholat qobliyah subuh, waktu iman, itu hukumnya sunnah. Tapi tuntunan terkait dengan sholat sunnah qobliyah subuh itu berapa rakaat? 2 rakaat. Meskipun sholat sunnah qobla subuh itu hukumnya sunnah, tetapi cara mengerjakannya wajib 2 rakaat. Bisa dipahami? Jadi kalau ada orang dia sholat qobliyah subuh, mentang-mentang sunnah hukumnya, terus sholatnya 1 rakaat, itu kagak sah. Bisa dipahami, Pak? Itu blacklist berarti iman, tidak akan diterima, bahkan berdosa karena bikin syariat baru. Jadi ada perkara yang dia hukumnya sunnah mengerjakannya, tapi mempraktekannya, caranya itu wajib juga. Tapi ada perkara yang mengerjakannya sunnah, tetapi mempraktekkan caranya itu wajib. Jadi paham, Pak? Tidak boleh menyalahi aturan. Wa ta'ala rahimakumullah, tidak berbeda dengan tuntunan kaifiyat sholat berjamaah. Kita sudah memahami beberapa contoh tentang peraturan imam dan makmum yang kita bahas pada pertemuan-pertemuan silam. Antara lain yang sudah kita bahas adalah siapa yang lebih berhak menjadi imam.
Disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, baik riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim, dan yang lainnya dari Ashabus Sunan, bahwa kata Rasulullah, ya umul qaum, yang mengimami kaum, mengimami makmum adalah aqra'ukum li kitabillah. Dalam hadis ini disebutkan a'lamuhum, orang yang paling berilmu, orang yang paling tahu, orang yang paling menguasai Al-Quran. Itu merupakan kriteria bagi imam, bahwa yang lebih berhak menjadi imam itu adalah orang yang lebih menguasai Al-Quran. Tetapi dari penguasaan Al-Quran ada yang diprioritaskan, diutamakan, didahulukan, yakni adalah pada perkara bacaannya. Pada perkara bacaannya harus orang yang akro, yang lebih menguasai bacaan Al-Qur'annya. Kenapa dinyatakan demikian? Karena ternyata pada masa sahabat sekalipun ada kejadian di mana yang menjadi imam itu anak kecil yang usianya belum balik. Usianya itu baru 6 atau 7 tahun, yang bernama sahabat Salamah. Meskipun namanya Salamah, tapi laki-laki di sini, bukan perempuan. Diungkap dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Salamah bahwasanya suatu ketika para sahabat Nabi yang disebut dengan kibar sahabat, yang disebut dengan sahabat senior, disebut dengan sahabat senior itu adalah para sahabat yang mereka masuk Islam di awal-awal Islam itu didakwahkan, dan mereka karena masuk Islam sejak awal, ketika Nabi diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, maka mereka mengikuti perang Badar. Jadi kriteria bahwa sahabat itu disebut dengan sahabat senior, kibar sahabat, itu mereka yang sahabat Nabi mengikuti perang Badar. Wa timan rahimakumullah. Nah, kata Salamah, pada saat itu sholat akan ditegakkan karena sudah masuk waktu sholat, sebagaimana yang mereka sudah pahami dari tuntunan Nabi, bahwa kata Nabi, idza hadaratis sholatu, apabila sholat telah hadir, telah datang waktu sholat, maka kata Nabi, falyu'adzin lakum ahadukum, hendaklah seseorang dari kalian itu adzan, wal ya'ummakum, dan hendaklah yang mengimami kalian adalah aqra'uhum Qur'ana, orang yang dia lebih akro, lebih menguasai Al-Qur'annya. Nah, pada saat mereka tahu tentang itu, maka para sahabat senior itu kan mereka mau sholat berjamaah, mereka nyari-nyari siapa di antara mereka orang yang paling menguasai bacaan Al-Quran. Pas mereka lihat, Pak, menurut pengetahuan mereka, bahwa meskipun sahabat itu senior, meskipun sahabat tersebut senior, tetapi dalam penguasaan Al-Quran mereka sadar diri, mereka tahu diri bahwa mereka mencari yang lebih menguasai. Ternyata mereka melihat aku, kata Salamah, yang mereka tahu bahwa aku adalah orang yang paling akrok menurut mereka dalam urusan baca Al-Quran dibandingkan dengan para senior. Maka kemudian mereka, para sahabat senior itu mendorong saya untuk menjadi imam, padahal kata Salamah saat itu saya usianya 6 atau 7 tahun. Itu menjadi dalil
menjadi petunjuk bahwa anak kecil yang belum balik sekalipun itu sah mengimami sholat berjamaah, meskipun bagi dirinya sholatnya sendiri belum wajib karena belum balik, paham Pak? Tapi ketika anak kecil yang belum balik itu mengimami sholat berjamaah, maka sholat berjamaahnya sah. Bisa dipahami Pak? Maklum, karena di sebagian kalangan ada yang berpendapat bahwa jika seseorang itu belum balik, belum sunat, Pak, belum balik, apalagi belum sunat, maka tidak sah apabila menjadi imam sholat. Nah, pendapat tersebut ikhwatul iman tentu bertentangan dengan kejadian itu, bahwa justru ada para sahabat senior yang ketika sholat berjamaah justru menjadikan anak kecil itu menjadi imam sholat, dan itu sampai hari ini kan berlaku di berbagai tempat ikhwatul iman, apalagi di luar negeri Pak ya. Itu banyak anak kecil yang mereka menguasai Al-Quran, bukan hanya hafal tapi bacaannya sudah fasih dibandingkan dengan senior-seniornya gitu Pak. Watiban nahimakumullah, itu menunjukkan bahwa orang yang menguasai Al-Quranul Karim memiliki posisi dalam konsep Islam itu posisi yang bergengsi. Dan khusus ketika sholat berjamaah, maka orang yang menguasai Al-Qur'annya diutamakan orang yang menguasai bacaannya, bukan menguasai pemahamannya. Bisa dipahami Pak? Bagaimana himakumullah? Kemudian manakala dilihat dari penguasaan Qur'annya itu sebanding, maka kata Rasulullah, fa'alamuhum bisunnah, jadikan imam itu orang yang lebih menguasai sunnah Rasul. Iwatiman rahimakumullah, sampai nanti ujungnya Nabi menyampaikan apabila dalam urusan sunnah pun sebanding, maka pokoknya cari yang membedakannya. Kalau dilihat dari segi umurnya, maka lihat mana yang lebih tua dari mereka. Maka Nabi mengatakan bahwa hendaklah orang yang akbarukum, orang yang lebih tua umurnya, karena dalam hadis disebutkan akbarukum sinnan, orang yang lebih tua usianya, maka dahulukan menjadi imam. Jadi kalau kapabilitas kemampuannya dalam mengimami sholat, khususnya terkait dengan penguasaan Quran, itu sebanding, pengetahuan sunnahnya sebanding, maka lihat dari segi siapa yang lebih tua. Tetapi karena judulnya sholat, maka imam tersebut harus sudah mengerti sholat. Jadi ketika kita mengajukan ada anak kecil, dia lebih menguasai Qurannya Pak, tetapi sholatnya belum mengerti, maka jangan dijadikan imam. Bisa dipahami Pak? Karena judul pokoknya adalah sholat. Maka imam tersebut yang paling pertama harus dimiliki adalah orang yang mengerti tentang tuntunan sholat. Karena sekarang Pak ada tren kan, ada lembaga-lembaga tahfidz Quran. Jadi ketika Ramadan misalnya, kemudian kerjasama sebuah masjid dengan lembaga tersebut, dihadirkan imam iwatu iman yang memang ia sudah punya hafalan banyak, katakan 10 juz, lalu menjadi imam sholat. Tapi ketika sholatnya iwatu iman itu belum mendapatkan bimbingan, akhirnya sholatnya yang terpengaruh makmum, bukan bacaannya tetapi sholatnya yang terpengaruh, seperti ketumakninahannya ibadah iman gitu. Jadi ketika baca Quran mah kan bahasa orang enjoy saja, tapi emang sholat cuma berdiri doang kan? Sholat itu ada ruku, ada sujud, bisa dipahami Pak? Jadi ketika bacaan nggak ada problem, tapi ketika kaifiyat, tata cara itu ada masalah, sehingga mempengaruhi terhadap kondisi makmum gitu. Jadi sekali lagi,
keterangan yang tadi judulnya soal sholat dulu. Jangan sampai punya pikiran bahwa fokusnya ke baca Al-Quran. Kan judulnya sholat berjamaah. Karena judulnya sholat berjamaah berarti penguasaan sholatnya itu yang lebih harus didahulukan. Baru yang kedua adalah soal penguasaan Al-Quran. Wa timan rahimakumullah. Nah kemudian ini ada sifat yang kalau kita tanyakan apakah peraturan tersebut itu wajib, itu pertanyaannya. Apakah peraturan imam bahwa imam itu harus yang lebih menguasai Quran itu merupakan aturan wajib, itu pertanyaannya. Maka jawabannya adalah itu diutamakan. Idealnya afdolu lebih utama orang yang aqra. Kenapa demikian? Karena nanti ada aturan lain. Bisa jadi di sebuah masjid atau sebuah tempat sudah ada imam tetap. Tapi bisa jadi bahwa di jamaah ada jamaah yang bacaannya juga bagus dan hafalannya bisa jadi lebih banyak daripada imam di masjid itu. Bisa dipahami, Pak? Pertanyaannya adalah ketika menyangkut aturan yang tadi harus bagaimana? Maka ibadati iman, Nabi memberi tuntunan lain, aturan lain, bahwa kata Nabi tidak halal, tidak boleh seseorang mengimami kaum yang kaum tersebut dirinya itu bukan kaumnya. Orang tersebut bukan orang di situ. Bahasa kita tamu gitu, Pak. Apalagi di masjid tersebut ada imam tetap, ada kuncennya gitu, Pak, yang memang punya tugas mengimami sholat. Maka kata Nabi tidak halal orang lain menjadi imam di sebuah tempat illa biizni sultanihi, kecuali dengan izin penguasanya. Jadi mana, Pak? Jadi kalau imam tersebut mempersilahkan baru halal. Tapi kalau belum atau tidak diizinkan, tidak boleh selonong boy. Jadi mana, Pak? Mentang-mentang ya saya kan seniornya, saya kan guru di sini, nyelonong tidak boleh, Pak. Karena apa? Di sini sudah ada imam yang memang dia punya tugas khusus dari sultan. Kata Nabi tidak halal seseorang mengimami satu kaum illa biizni sultani, kecuali dengan izin sultannya. Maka dengan begitu berarti peraturan tadi idealnya disebutnya, Pak. Bukan berarti bahwa kalau tidak begitu jadi mempengaruhi terhadap sah atau tidaknya sholat. Bisa dipahami sampai situ, Pak. Kemudian yang watiman rahimakumullah, nah ada perkara lain yang perkara tersebut sama, itu perkara yang utama. Tapi dia segi hukum tidak wajib begitu. Cuma jika dilakukan begitu menunjukkan imam tersebut berilmu. Ini aturan imam ya, Pak. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Qatadah, sahabat Qatadah, itu disebutkan bahwa Rasul sallam kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini ulayaini bi Fatihatil Kitab
wasuratain. Wakana, nah ini yang masuk ke itunya. Wakana yutawwilu fi raqatil ula wa yuqassiru fi tsaniyah. Ini hadisnya riwayat Al-Bukhari. Ini diantara sifat cara bacaan ketika sholat yang dilakukan Nabi. Ini sebenarnya peraturan imam ya Pak. Peraturan bagi imam. Jadi kalau Bapak jadi imam, ini ada cara di mana Nabi ketika membaca ketika sholat itu, karena Nabi Sallam adalah Nabi Sallam yaqra'u fi raq'atin ulayni. Beliau membaca pada 2 rakaat awal, berarti rakaat pertama dan kedua. Bi Fatihatil Kitab, dengan surah Al-Fatihah, wa suratain, dan surah. Kan 2 rakaat, berarti di rakaat pertama 1 surah, di rakaat kedua 1 surah, gitu Pak. Kan bisa jadi surahnya tidak sama. Tapi kalau Fatihah rakaat pertama sama kedua sama tidak? Sama. Maka dibahasakannya Nabi membaca pada 2 rakaat awal dengan surah Al-Fatihah dan 2 surah. Maksudnya di rakaat pertama 1 surah, di rakaat kedua 1 surah. Lalu wa kana yutawwilu, dan beliau wa kana yutawwilu, dan beliau ibarat iman itu memanjangkan fi raqatil ula, memanjangkan bacaannya pada rakaat yang pertama, wa yuqassiru fi tsaniyah, dan beliau memendekkan bacaan di rakaat yang kedua. Bisa dipahami Pak? Nah ini salah satu yang dituntunkan Nabi. Misalnya Bapak jadi imam, maka Nabi biasa beliau membaca surah, kan Fatihah sama berapa? 7 ayat kan? Jadi tidak akan mempengaruhi mau rakaat pertama kedua, tentu akan sama. Tapi kalau surah ayat yang lain selain Fatihah, berarti iman itu bisa tidak sama. Maka yang dimaksud dengan Nabi memanjang itu adalah bacaan surah. Bahwa Nabi beliau ketika mengimami sholat membaca surah di rakaat yang pertama lebih panjang daripada surah yang dibaca di rakaat yang kedua. Bisa dimana Pak? Meskipun begitu, itu aturan bukan wajib begitu enggak, tapi itulah yang diutamakan oleh Nabi itu ketika melaksanakan ibadah sholat, khususnya mengimami sholat. Jadi tidak terbalik gitu Pak. Ketika rakaat pertama Bapak baca surah An-Nas, rakaat kedua Bapak baca surah Ad-Duha. Sering Pak? Ad-Duha sama Anas panjangan mana? Wadduha. Bapak baca Wadduha di rakaat yang kedua, Anas di rakaat pertama. Nah kalau rujuk ke sifat bacaan Nabi nggak kayak gitu Pak. Jadi Ad-Duha di rakaat yang pertama, Anas di rakaat yang kedua. Selanjutnya ini ada pendapat, saya katakan pendapat dari sebagian kalangan bahwa kalau antum jadi imam tidak boleh baca surah itu kecuali mengikuti susunan mushaf Al-Quran. Sekarang pertanyaan saya, duluan mana di mushaf Al-Quran antara surah Al-Qadr dengan surah Al-Bayyinah?
Kan di Al-Mu'min biasa ya Pak, kalau Ramadan kan ada daurah Al-Quran ya Pak ya. Nah, ini juz amma nih Pak. Kalau dilihat dari segi susunan mushaf, itu mana yang duluan? Al-Qadr apa Al-Bayyinah? Ada yang tahu? Kalau tahu nanti dapat door prize ya dari Pak Ketua. Coba di mushaf Al-Quran urutannya Pak, dari depan Al-Fatihah, Al-Baqarah gitu. Terus, nah ketika ke juz amma itu Al-Qadr dulu atau Al-Bayyinah dulu? Ya, yang bilang Al-Bayyinah berarti itu nggak dapat door prize-nya gitu. Iya, ya, beliau biasa lah. Ini apa nah? Daripada nggak ada yang jawab, saya jawab gitu ya. Gitu, biar rame gitu. Kalau lihat di mushaf itu duluan surah Al-Qadr, baru Al-Bayyinah. Tapi kalau dari belakang, dari Anas, Al-Bayyinah dulu, baru Al-Qadr gitu. Kan susunan mushaf, kalau susunan dari depan. Nah, ada orang berpendapat tidak boleh kita baca surah itu nggak ngikutin susunannya. Jadi kalau Bapak, mohon maaf, kan surah Al-Qadr itu di mushaf duluan. Terus Bapak justru bacanya surah Al-Hakumut Takatsur, paham Pak? At-Takatsur. Bapak duluin tuh, padahal di mushaf duluan mana? Al-Qadr. Nah, kata mereka nggak boleh. Jadi Al-Qadr dulu baru At-Takatsur. Itu pendapat. Nggak ada ketentuan begitu, bagaimana? Apalagi kalau kita lihat kepada sifat bacaan Rasul. Panjangan mana Al-Bayyinah sama Al-Qadr? Panjangan mana Pak? Al-Bayyinah sama Al-Qadr? Al-Bayyinah. Sementara tadi ada pendapat ya bahwa jangan baca kalau urutan mushafnya nggak sesuai, kan gitu Pak ya? Satu itu. Sekarang bandingkan dengan cara Nabi membaca. Nabi beliau membaca surah di rakaat yang pertama lebih panjang dari, kalau ngikutin yang tadi berarti duluan mana? Al-Qadr dulu apa Al-Bayyinah dulu? Di rakaat pertama Al-Qadr dulu kan Pak, karena susunannya Qadr dulu baru Al-Bayyinah. Tapi dilihat dari sifat bacaan Nabi justru melakukan ketika rakaat yang pertama bacaan surahnya lebih panjang. Harusnya Al-Bayyinah dulu rakaat pertama, baru Al-Qadr di rakaat yang kedua. Makanya saya bilang itu pendapat. Sedih Pak. Selanjutnya, ini masih pendapat. Katanya tidak boleh kalau kita sholat baca surahnya itu satu surah dipotong. Mohon maaf ya, seperti tadi misalnya Bapak Imam ya. Nah, itu kan tadi rakaat yang kedua baca surah, ada yang tahu? Idza sama'u fatarat ya. Nah, tapi diambilnya bukan di awal gitu maksudnya. Kan tadi apa? Ya ayuhan nas ma gharraka bi rabbikal karim, kan itu ya di ayatnya itu kan sudah berada di posisi katakanlah 3/4 awal lah gitu ya. Kalau dilihat dari susunan tersebut iman, oh itu kan kesannya kan dipotong gitu Pak. Nah, tapi yang dimaksud dipotong itu adalah misalnya surah Amayatasa'alun Pak, itu dipotong, dibagi dua, di rakaat yang pertama sebagian, di rakaat yang kedua sebagian. Paham nggak maksudnya? Ada orang bilang nggak boleh, harus utuh. Saya bilang iya, itu Amayatasa'alun, coba Al-Baqarah. Ada ustadz imamnya baca Al-Baqarah Bu, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab, nggak boleh dipotong, harus utuh. Wah, belum beres makmumnya udah pada pulang. Bayangin Bu, sholat maghrib baca surah Al-Baqarah sampai Isya tuh Pak ya. Bisa jadi baru nyampe tuh ke Isya itu baru selesai itu Pak ya. Karena apa? Rakaat pertamanya Al-Baqarah, rakaat keduanya Ali Imran. Karena apa? Tadi ada orang beranggapan tidak boleh satu surah dibagi dua, nggak boleh, apalagi dibagi berapa gitu Pak.
Itu pendapat. Apalagi dalam persoalan itu ada contoh dari Nabi. Beliau pernah, ibadah iman, ketika sholat berjamaah itu membaca surah Al-A'raf dibagi dua. Al-A'raf berapa ayat? Yang tahu dapat door prize dari ketua juga, buat saya lah. Jadi coba kameramen. Tadi aja jawab. Al-A'raf berapa ayat? Lupa katanya Pak. Al-A'raf tuh 206 tuh ayatnya tuh ya. Itu dibagi dua Pak. Tapi dengan tadi rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat kedua. Itu contoh, berarti boleh orang Nabi yang melakukan. Bisa dipahami Pak. Makanya yang tadi yang melarang itu pendapat, karena bertentangan dengan apa yang dikerjakan Rasul. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini contoh dari bahwa meskipun memang begitu Nabi melakukan, tapi secara hukum itu tidak wajib. Jadi kalaupun ada orang baca seperti tadi dibalik itu tidak apa, tetap sah sholatnya. Kenapa? Karena yang paling pokoknya, aturan pokoknya adalah tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Kata Rasulullah, tsumma qra' tayassara minal Quran. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Ketika Rasulullah mengajarkan sholat kepada sahabat yang sholatnya jelek, saking jelek sholatnya, rusak sholatnya itu, sama Nabi disuruh ngulang sholat. Kembali, kamu belum sholat. Irji, fa innaka lam tusolli. Ulangi, kembali lagi, kamu belum sholat. Udah sholat, balik lagi, irji, fa innaka lam tusolli. Sampai udah beberapa kali sahabat itu melakukan sholat, tetap kata Nabi, sholatnya dianggap tidak. Maka Nabi mengajarkan ketika sahabat itu bilang, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya sholat yang benar itu bagaimana? Maka Nabi bersabda, idza qumta ila sholati fasbigil wudu. Apabila engkau hendak sholat, maka sempurnakan wudunya. Tsumastaqbil kiblata. Kemudian hendaklah menghadap ke kiblat. Fakabir, lalu bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian bacalah ketika kamu sedang qiyam itu apa yang mudah dari Al-Qur'an. Itu menunjukkan bahwa ketika kita membaca bacaan di dalam qiyam, yakni bacaan Al-Quran, kata Rasulullah, baca yang kamu mudah, bukan justru pegang mushaf atau nyimpan mushaf. Dia ada mushafnya. Kaget saya, di Al-Mu'min ada mushafnya ya, tapi masih kecil itu. Di tempat lain gede sekali itu Pak ya. Itu jadi imam tuh enak banget Pak. Bapak juga bisa asal bacanya bener aja, ya kan? Pak Imam, maaf, saya juga bisa lah kalau sholat begitu mah, kata beliau kan. Kenapa emang? Qurannya ada, tinggal dibuka, mau surah apa, kan itu Pak ya? Gitu. Iya, tapi menyalahi sunnah. Rasulullah memerintahkan kepada kita baca Al-Quran itu yang mudah, maksudnya yang sudah dihafal. Itu aturannya. Coba Bapak perhatikan, yang namanya sholat itu ada aturan apa? Nabi diperintahkan, bahkan para nabi, kata Nabi, bahkan para nabi diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat itu Pak. Nah sekarang baca Quran pegang mushaf gimana coba? Begini Pak, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak disimpan di sini Pak. Soalnya kalau Qurannya begini Pak, mohon maaf, kan nggak kelihatan ya Pak ya. Kalau begini malah lihat tuh, harusnya lihat ke tempat sujud, malah lihat ke tuh, udah banyak pelanggaran ya Pak. Tapi ada ulama yang mengatakan boleh, dan mengatakan bolehnya pakai dalil. Ada hadisnya sahih. Jadi ada kasus, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis itu dijadikan dalil bolehnya orang sholat pegang mushaf. Ya, ini hadis riwayat iman terkait dengan Zakwan. Zakwan itu hamba sahayanya Aisyah radhiyallahu anha. Zakwan ini hamba sahaya budak, tapi laki-laki, riwayat iman. Nah, ketika mau sholat pengen berjamaah Aisyah radhiyallahu anha itu, tapi nggak ada, jadi budaknya hamba sahaya itu disuruh sama Aisyah, jadi imam kamu.
Zakwan itu tidak mengisi Quran. Jadi penguasaan Qurannya kurang. Lalu kemudian konon pada saat itu ada mushaf, ada tulisan Al-Quran. Lalu kemudian ngelihat ke tulisan tersebut, meskipun tulisan gak seperti sekarang Qurannya, buat iman. Jadi waktu iman rahimakumullah. Nah pada saat itu kemudian dilakukan zakwan mengimami sholat dengan ngelihat tulisan. Itu dijadikan dalil bolehnya seperti itu. Padahal itu kasus sebutnya. Tidak pernah ada lagi yang begitu gitu maksudnya. Cuman itu aja. Waktu iman rahimakumullah. Persis seperti, pakai persis ya, persis seperti kasus di mana ketika Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi itu beliau ikut haji wada. Ketika melaksanakan ibadah haji, Aisyah itu pas nyampe head, sehingga sahabat yang lain matawab, sa'i, ketika datang tuh Pak, ini mah enggak boleh, diem aja. Kenapa? Karena head, tidak boleh orang head masuk ke masjid. Bisa dimana Pak? Sehingga Aisyah itu pada saat datang orang lain tawaf, sa'i, ini mah tidak diem. Beliau melakukan rentetan ibadah haji yang lain, tetapi tawafnya belum, paham nggak Pak? Lalu kemudian setelah bersih Rasul memerintahkan kepada Aisyah, sekarang tawaf, kan belum tawafnya, paham Pak? Meskipun dilakukan begitu, Aisyah radhiyallahu anha itu merasa ibadah hajinya nggak sempurna. Perasaan itu ngerengek-rengek sama Rasul. Oh, minta diulang. Umrohnya itu minta diulang, gitu Pak. Kata Rasulullah, sudah sempurna, ibadahmu sudah sempurna, kata Nabi itu. Ngerengek-rengek tetap Pak. Pengen seperti pas datang langsung tawaf, paham nggak maksudnya Pak? Soalnya kemarin kan head, paham Pak? Karena Aisyah datang ngerengek-rengek sama Rasul. Nah, Rasulullah kemudian nyuruh kepada saudara Aisyah, saudaranya mahram, untuk nganter. Lalu kata Nabi, udah bawa tuh ke Tanim, ke Jironah tuh, mulai dari situ, kata Nabi. Jadi dibawa ke situ Pak. Akhirnya dari situlah ihram untuk umroh, paham Pak? Lalu kemudian langsung tawaf kudum kan, tawaf sa'i gitu. Udah sampai waktu iman selesai pakai umroh itu yang belum dilakukan sebelumnya ketika datang. Senang Aisyah tuh, senang. Weh, saya juga sama seperti kamu. Apa? Sempurna ibadah haji saya, kata Aisyah gitu. Jadi itu cuma kasus. Tapi ada yang berpendapat dengan kejadian itu boleh umroh berulang-ulang. Bisa dipaham Pak? Itu dalilnya Pak. Hadisnya sahih, cuman itu kasus. Tapi dijadikan dalil bahwa boleh umrohnya berulang. Jadi ketika Bapak pergi ke sono, ada orang yang datang ke Tanim, terus di situ ihram untuk umroh. Pas beres balik lagi. Jadi ada orang umrohnya bisa 10 kali gitu Pak maksudnya. Itu tuntunannya dari mana? Nggak ada tuntunan lain kecuali kasus itu. Pertanyaan saya, emangnya Rasulullah nggak mau kalau umroh berulang? Emang sahabat nggak mau kalau emang boleh umroh berulang-ulang? Nggak ada kejadian. Sahabat lain nggak kayak gitu. Nggak pernah ada sahabat yang melakukan seperti Aisyah. Itu contohnya seperti itu. Dengan kasus yang tadi dijadikan hukum, paham Pak? Padahal tadi itu disebutnya adalah perkara yang darurat bahasa kita. Tapi dijadikan hukum normal itu iman. Sehingga orang ngimamin pegang mushaf atau mushafnya di depan. Jadi kalau ditanya dalilnya mana, itu kasusnya Mbak. Nggak ada yang keterangan lain. Cuma kasus zakwan itu, cuma hadisnya sahih, itu aja persoalannya. Tapi penunjukan hukumnya apa jadi begitu? Jawabannya, ada nggak sahabat yang begitu selain kasus itu? Kagak ditemukan. Karena itulah maka yang berlaku adalah aturan awal dari Nabi. Baca oleh kamu dari Al-Quran yang kamu mudah, yakni yang sudah dihafal, bukan pegang mushaf atau lihat ke mushaf. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu juga yang memisahkan kita, demikian dapat saya hantarkan pada pertemuan ini, melengkapi tentang kaifiat khususnya terkait dengan sholat berjamaah, peraturan bagi imam.
Insyaallah nanti kita akan terus lanjutkan pembahasan tentang peraturan imam dan makmum pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua, baik jasmani kita, rohani kita, terutama keimanan, keislaman dan keistiqomahan kita dalam melaksanakan tugas hidup selama hayat, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya kita terus menimba pengetahuan, karena ibadah yang tanpa ilmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita dan keteguhan kita untuk senantiasa berada di jalannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan di masa silam. Amin ya mujibas sairin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin.